Sahabat Indonesia, bersama kita Wakil Ketua Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalina. Beliau dari fraksi Partai Golongan Karya. Ada 3 tugas bidang Komisi 9 DPR RI. Yang pertama, bidang kesehatan. Yang kedua, bidang ketenagakerjaan. Yang ketiga, bidang kependudukan. Lebih dari 9.000 tanaman obat sudah terindikasi berkhasiat sebagai obat. Inilah potensi yang harusnya dapat menjadi solusi menyehatkan bangsa. Solusi untuk kemandirian obat nasional. Kali ini kita akan mengupas mengapa jamu Indonesia belum menjadi solusi bangsa Indonesia di bidang kesehatan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19. Seharusnya jamu bisa menjadi solusi alternatif untuk kesehatan bangsa. Politik jamu apa yang diperlukan? Jamu Digital Talkshow akan mengupas bersama Bang Melkiades Lakalina. Selamat siang, Bang Melki. Selamat siang, Mas Rianto. Boleh kami diupdate, Bang? Pandemi COVID-19 ini kan masih berlangsung di berbagai negara, termasuk di negeri kita Indonesia. Apa update kegiatan Satgas COVID-19 dari DPR, Bang? Satgas COVID-19, Satgas lawan COVID-19 DPR RI adalah salah satu dari respon DPR RI terhadap penanganan COVID-19 di tanah air. Kami DPR RI membuat ada 2 instrumen. Pertama adalah tim pengawas yang memastikan bahwa pelaksanaan baik itu program maupun anggaran dari gugus tugas dan seluruh tim yang melaksanakan penanganan COVID di tanah air bergerak dengan baik sesuai dengan kondisi lapangan. Yang kedua juga kami membuat yang namanya Satgas lawan COVID-19 DPR RI yang fungsinya beda dengan tim pengawasan, ini lebih operasional. Terdiri dari berbagai fraksi, berbagai komisi, dipimpin oleh Pak Supin Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI. Kami membantu APD, membantu jamu, herbal ya, Herbafit, membantu juga berbagai jenis juga obat yang lain. Intinya kami menyalurkan berbagai bantuan bagi rumah sakit, puskesmas, dan juga yang karantina mandiri. Termasuk juga dari semenjak bulan Ramadan kemarin, DPR RI, Satgas lawan COVID-19 DPR RI membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan memberikan 22.000 nasi bungkus setiap hari. Dan sekarang masih berlangsung, kita berikan bantuan bagi masyarakat terdampak di 11 titik kurang lebih di daerah Jakarta dan sekitarnya. Jadi 22.000 nasi bungkus per hari kami berikan bekerjasama dengan Kementerian BUMN. Masyarakat mendapat informasi sekarang sedang ada uji klinis herbal Indonesia untuk pasien COVID, Bang. Bagaimana perkembangan uji klinis herbal Indonesia untuk pasien COVID ini? Ya, terus berjalan. Kami juga dibantu oleh orang-orang dari industri jamu yang memang juga ingin agar jamu ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara klinis, ilmiah, bahwa memang ada dampaknya dalam aspek tertentu bagi pasien COVID-19. Jadi mereka yang pernah menggunakan Herbafit ini ternyata membantu ketahanan mereka, imunitas mereka dalam menghadapi dampak dari COVID-19 ketika mereka dinyatakan positif. Sahabat Indonesia, di tengah pandemi COVID-19 ini, jamu sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia seharusnya dapat menjadi solusi untuk menyehatkan bangsa Indonesia, terutama untuk meningkatkan tubuh
masyarakat Indonesia sehingga mampu melawan COVID-19. Apakah pandangan Dewan, pandangan wakil rakyat kita terhadap jamu Indonesia terkait potensi ekonominya, potensi menyehatkan bangsanya, dan potensi teknologinya? Bang Melki bisa dijelaskan, Bang, apa pandangan Dewan terhadap potensi jamu Indonesia? Pertama, kalau kita bicara secara politik ya, Bung Karno dari dulu selalu menegaskan tentang Trisakti. Kemandirian, kepribadian, dan berbudaya itu harus betul-betul mencerminkan kekuatan kita di bangsa ini. Dalam aspek kesehatan, kalau kita bicara soal kemandirian kita dalam aspek pengobatan atau kesehatan, jamu ini salah satu dari jenis pengobatan atau obat yang dipakai, yang itu adalah tumbuh hidup udah ratusan tahun di negeri kita ini dan dimanfaatkan secara turun-temurun, dan itu terbukti membantu masyarakat dalam berbagai jenis penyakit tertentu yang sudah sering dipakai di kampung-kampung. Nah, kalau kita melihat dalam perspektif ini, sebenarnya pemakaian jamu itu atau obat yang dipakai, yang itu adalah tumbuh hidup udah ratusan tahun di negeri kita ini dan dimanfaatkan secara turun-temurun, dan itu terbukti membantu masyarakat dalam berbagai jenis penyakit tertentu yang sudah sering dipakai di kampung-kampung. Nah, kalau kita melihat dalam perspektif ini, sebenarnya pemakaian jamu itu secara politik kita sudah memenuhi apa seperti Bung Karno sampaikan. Yang kedua, secara ekonomi, ternyata juga jamu ini potensi skala ekonomi juga luar biasa. Kurang lebih kalau kami cermati ya berdasarkan data yang ada ini kurang lebih 20 triliun setahun. Itu ceruk pasar dari jamu itu kurang lebih sekitar 20 triliun setahun. Itu dalam posisi yang menurut kami belum dioptimalkan. Dalam aspek pengobatan, kalau kita bisa aspek kesehatan sendiri, ternyata jamu juga itu juga dipakai untuk banyak sekali jenis penyakit yang itu secara sederhana bisa dilakukan oleh masing-masing keluarga atau berbagai kalangan di seluruh Indonesia, di kota maupun di kampung-kampung. Misalnya kalau ketika orang orang masuk angin, ya dia pasti akan cari juga jamu yang sederhana sudah sering dipakai oleh nenek moyangnya. Ketika orang merasa badannya perlu untuk dibikin lebih segar, dia pasti cari misalnya obat-obat semacam yang mengandung temulawak dan sebagainya. Jadi itu sudah turun-temurun itu. Jahe, itu kalau hari-hari ini kan kalau kita kemana-mana, saya termasuk juga yang senang, itu orang bilang minuman penolak corona itu sedang bicara soal menyebut jahe misalnya. Jadi selalu ada ruang untuk kalau kita optimalkan. Dalam aspek kesehatan juga ini, jamu-jamu kita ini juga punya potensi besar untuk membantu berbagai jenis penyakit yang ada di tanah air. Sehingga Mas Karyanto menurut saya dari berbagai aspek ini, jamu ini sebenarnya salah satu istilah saya itu mutiara yang belum dikembangkan, tapi dia kayak raksasa tidur di tanah air yang belum kita bangkitkan dari tidur panjangnya. Soal menyangkut optimalisasi, produksi, dan penggunaan jamu di tanah air bagi kepentingan kesehatan di negeri ini. Sebagai anggota Dewan DPR RI, regulasi apa yang perlu didorong agar UKM jamu ini bisa naik kelas, menguasai pasar di dalam negeri, tapi juga punya potensi ekspor, Bang? Pertama tentu kalau kita bicara regulasi, kami juga sedang mendorong agar ada regulasi yang mengatur secara khusus bagaimana agar jamu yang sekarang juga dikenal sebagai obat modern asli Indonesia ini bisa mendapatkan payung hukum yang jelas, kuat, dan betul-betul menciptakan iklim yang kondusif bagi
produksi dan penggunaan dari jamu di tanah air. Jadi pertama kita mulai dari membuat regulasi yang kondusif, yang kuat, yang jelas untuk mendorong dan memastikan agar produksi dan penggunaan jamu ini betul-betul bisa dimaksimalkan dalam pelayanan kesehatan di tanah air. Yang kedua tentu di luar regulasi adalah kita mendorong agar lembaga-lembaga, badan-badan yang memang bertugas untuk melaksanakan menggerakkan munculnya industri UKM ini atau sentra-sentra UKM ini betul-betul bisa menghasilkan jamu yang berkualitas, sehat, dan higienis, yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat kita, terutama terkait dengan penyakit-penyakit yang mereka ingin ingin ditangani oleh penggunaan jamu ini. Nah, tentu di dalam hal ini peran paling besar itu ada pada Badan POM ya. Badan POM itu punya peran besar untuk mendorong agar sektor-sektor UKM yang menggerakkan ekonomi bangsa ini juga di mana-mana, dalam hal ini industri jamu atau obat modern asli Indonesia ini, itu betul-betul memberikan semacam sebuah proses di mana orang bukan cuma para pelaku jamu ini bukan cuma dicek ketika orang mendaftarkan industri jamunya atau ingin melaporkan industri jamunya, apalagi kalau di kelas UMKM, tapi juga sekaligus Badan POM melakukan proses pembinaan, melakukan proses monitoring, supervisi terhadap industri ataupun sentra-sentra UKM kita ini yang memproduksi jamu atau OMAI ini, agar betul-betul produk yang dihasilkan tersebut, produk yang secara higienis itu bisa dipertanggungjawabkan, kemudian juga sehat dan bermanfaat sesuai dengan apa yang menjadi indikasi dari jamu tersebut. Jadi ini kedua di luar regulasi adalah kita butuh badan-badan terkait, termasuk juga tadi Badan POM misalnya ataupun Dinas Kesehatan setempat, betul-betul berkolaborasi agar industri ataupun sentra jamu ini dapat bertumbuh, berproduksi dengan baik. Yang ketiga terkait dengan soal menyangkut pemanfaatan atau penggunaan. Masyarakat Indonesia secara umum ini adalah masyarakat yang sangat betul-betul paternalistik. Sebenarnya Pak Jokowi itu sudah sangat baik memberikan teladan ataupun contoh dengan mengatakan bahwa sudah puluhan tahun itu salah satu yang membuat beliau itu kayak orang yang nggak pernah ada capeknya, jarang sakit ya. Saya jarang mendengarkan Pak Jokowi itu sakit ya. Itulah karena beliau minum jamu setiap pagi kan, dan itu jadi iklan loh, itu ada vlognya. Jadi Pak Jokowi sendiri sudah menunjukkan keteladan bahwa dia adalah orang yang sering memanfaatkan jamu untuk kesehatan dirinya. Dan ini sebenarnya sudah menjadi contoh yang baik bagi para menteri juga ataupun para publik figur negeri ini untuk juga jangan malu minum jamu dan kemudian itu dipromosikan sehingga orang masyarakat kita ini juga kemudian juga punya contoh bahwa memang orang suka minum jamu. Nah, yang keempat, yang ini paling penting sebenarnya adalah sebenarnya tenaga-tenaga kesehatan kita, tenaga medis kita ini juga perlahan-lahan juga mulai harus berani menggunakan obat-obat tradisional kita ini, khususnya jamu, omai, dan sebagainya ini, dalam layanan kesehatan mereka gitu. Terutama dokter misalnya, apoteker, bidan perawat, dan para dokter-dokter spesialis ini, jangan pernah ragu untuk menggunakan jamu atau omai ini untuk membantu juga pasien-pasien mereka. Karena memang ternyata obat tradisional Cina ini itu terbukti memang lebih efektif membantu pasien COVID. Membantu dalam pengertian meningkatkan imunitasnya dan seterusnya. Dan ternyata itu yang direkomendasikan. Nah, jadi dan itu obat-obat tradisional ya. Sehingga kalau kita lihat dari pengalaman COVID ini saja, ketika obat-obat modern tidak ada satupun yang dipastikan benar-benar itu efektif untuk membantu pasien COVID-19, dan ternyata obat tradisional itu yang jauh lebih efektif misalnya untuk berbagai efek yang dialami oleh pasien COVID-19. Nah, ini harus memberikan pesan pada kita semua bahwa kita harus kembali ke alam. Dan untuk itu, sebagai para praktisi dan pelaku kesehatan di negeri ini, tentu kami berharap agar para dokter, perawat, bidan, farmasi, dan sebagainya ini
jangan lupa juga untuk mengoptimalkan penggunaan obat-obat di Indonesia apabila itu juga ternyata bermanfaat atau efektif untuk menangani gejala-gejala dari suatu penyakit. Jadi kalaupun dia tidak menyentuh indikasi utama dari suatu jenis penyakit, toh kan biasanya kan ada dampak-dampak dari suatu penyakit itu. Dia dikasih di bagian wilayah yang bagian dampak pun juga itu sudah bagaimana kita mempromosikan jamu atau herbal atau omai di negeri ini. Jadi sekali lagi ini cuma soal bagaimana niat baik dari para pelaku kesehatan kita ini. Kalau mereka juga mendorong itu sebenarnya itu sudah menjadi bagian dari kontribusi mereka untuk mendorong jamu ini menjadi tuan rumah juga di negerinya sendiri untuk menangani persoalan. Namun Bang, kalau tidak diatur dalam suatu peraturan, misalkan ada suatu formularium nasional yang memasukkan herbal Indonesia, atau ada suatu ketentuan BPJS memberikan skema alokasi prosentase plafon budget untuk herbal, mungkin itu akan lebih cepat, Bang. Bagaimana regulasi ini sebaiknya siapa ini, Bang, yang harus mendorong lahirnya regulasi untuk penguatan herbal Indonesia di pelayanan kesehatan? Harus dibuat dalam sebuah regulasi sesuai dengan tingkatannya. Kalau itu ada pada wilayah misalnya Permenkes, berarti Menteri Kesehatan. Kalau itu harus pada wilayah misalnya Kepala Badan POM, berarti peraturan ataupun keputusan Kepala Badan POM. Yang itu bisa mengikat, kalau tadi kita bicara tentang Menkes ya, Permenkes katakanlah itu bisa mengikat para pelaku pelayanan kesehatan. Sementara untuk bagaimana pengembangan herbal itu atau jamu tersebut, di wilayah yang lain juga Permenkes bisa mengatur bagaimana agar para penyelenggara layanan kesehatan ini, entah dokter lah, entah BPJS Kesehatan lah, rumah sakit dan seterusnya, ini juga memberi ruang juga bagi pemanfaatan dari obat ataupun jamu herbal tradisional ini yang betul-betul bisa juga dipakai dalam pelayanan kesehatan. Jadi sekaligus kita bergerak paralel. Nah, sehingga nanti DPR RI tentunya kami bisa bersama dan mendorong pemerintah, Kemenkes ya, dan juga Badan POM, termasuk juga teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota Indonesia, agar ruang bagi pemanfaatan jamu dan obat tradisional atau OMAI ini juga bisa kita maksimalkan. Kalau regulasi penggunaan OMAI di dalam pelayanan kesehatan kan itu kan wilayahnya Kemenkes, Bang Melki. Kalau itu kami sudah bicara, Mas. Jadi sudah bicara, bahwa sudah dengan BPJS Kesehatan juga kita sudah bicara. Tentu karena COVID, jadi kemudian ini belum bergerak. Tapi yang tadi disampaikan bahwa ada keinginan semacam itu sudah berjalan ya. Kita mendorong agar BPJS juga memastikan agar masyarakat ataupun juga di pelayanan dan sistem jaminan kesehatan kita juga penggunaan obat tradisional bisa berjalan. Kalau menurut pandangan Bang Melki, political will dari pemerintah untuk mengembangkan jamu sebagai keunggulan daya saing bangsa, dan kita semua tentunya mimpi agar jamu menjadi brand dunia karena secara sumber daya alam sangat berlimpah. Political will pemerintah apakah sudah dinilai cukup atau bagaimana, Bang? Ya, ini tidak cuma sekedar bicara pemerintah ya. Tadi yang saya bilang itu, ini harus menjadi kesadaran bersama masyarakat, pemerintah, pelaku dan praktisi layanan kesehatan di negeri ini untuk semuanya bergerak secara bersama secara paralel. Jadi kalau nunggu pemerintah, nanti tunggu kapan pemerintah beres, kita akan ke masyarakat. Kapan masyarakat beres, kita ke induksi jamu atau obat modern asli Indonesia ini. Belum lagi kapan kita ke teman-teman di sektor pelayanan kesehatan ya, rumah sakit, klinik misalnya, ataupun dokter, perawat bidan, farmasi gitu-gitulah. Nah, kita bergerak sekaligus, paralel ya, bersamaan, sehingga kalau saya melihat pada sisi ini sebenarnya memang seluruh instrumen tadi itu, seluruh pihak ini memang perlu kita perbaiki. Salah satu poin yang saya kira yang akan menjadi menarik dari sisi ini adalah
terkait dengan bagaimana jamu juga akan didorong menjadi salah satu obat yang harus mulai banyak digunakan dalam pelayanan kesehatan kita. Dan menurut kami komitmen kuat dari Pak Jokowi ini saat ini dengan sangat kuat juga didorong oleh Pak Terawan, Pak Menkes kita. Pak Menkes itu salah satu orang yang di banyak kesempatan itu selalu dan sering sekali bicara tentang OMAI. Dan juga Pak Terawan seorang juga yang mendorong agar penggunaan obat-obat modern ini jangan terlalu dominan, tapi juga harus juga menyertakan dan mendorong juga agar obat tradisional juga dipakai di pelayanan pengobatan kita. Ketentuan yang baik ini, fitofarmaka, uji klinis ini juga memang belum banyak ya. Dan kita juga pasti melihat bahwa memang saya bisa memahami mungkin industrinya belum bertumbuh dengan normal atau baik dalam kaitan jamu dan OMA ini karena pemanfaatan juga masih terbatas. Nah, masyarakat kita ini sebenarnya kalau andai kata tenaga kesehatannya pakai OMAI atau jamu misalnya, masyarakat kita juga sejauh dia diberitahu ketika dia diperiksa oleh dokter misalnya atau perawat kemudian, dia pasti nggak ada masalah. Nah, jadi inilah saya kira adalah 4 serangkai dari optimalisasi penggunaan jamu. Sahabat Indonesia, Bang Melki tadi sudah menjelaskan panjang lebar bahwa politik jamu harus melibatkan para stakeholder jamu, semua bersinergi agar jamu Indonesia benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi unggulan untuk ekspor. Apa harapan Abang terhadap jamu Indonesia? Saya berharap agar seluruh stakeholders jamu ya, baik itu GP Jamu, kemudian para penggerak dan periset jamu ya, yang saya tahu tersebar di banyak kampus di negeri ini, kemudian orang-orang para penggiat jamu seperti Mas Karyanto dan teman-teman, itu harus bersinergi dengan baik dengan para pemangku kepentingan politik di negeri ini. Jadi penggunaan jamu sehingga dia bisa ada di arus utama pelayanan kesehatan itu membutuhkan sebuah keputusan politik yang bagus, yang kuat, dan itu hanya bisa terjadi kalau para pelaku-pelaku politik yang sentral di pusat dan daerah ini juga memahami dan kemudian mendorong penggunaan jamu menjadi bagian dari pelayanan kesehatan di negeri ini. Jadi kolaborasi di intern para para pebisnis jamu, penggiat jamu, periset jamu, tokoh-tokoh cerdik pandai yang juga menaruh perhatian di bidang jamu ini harus juga berkolaborasi baik dengan para pemegang otoritas politik di negeri ini dan tingkat daerah yang juga punya passion untuk juga mendorong hal-hal semacam ini. Jadi itu harus ada hubungan baik di antara kedua belah pihak. Yang kedua, tentu karena jamu ini adalah yang istilah saya tadi adalah raksasa tidur, ya dia mesti dibangunkan dengan cara agar dibangun dengan cara seperti demikian yang saya bisa rekomendasikan adalah setelah semua stakeholder tadi itu ketemu dengan para pemangku kepentingan politik tadi itu, yang paling penting adalah success story, cerita tentang potensi jamu yang secara turun-temurun sudah menjadi bagian dari sejarah kita ya, para suku-suku bangsa di Indonesia ini harus dibuat dalam sebuah cerita menarik yang itu bisa di-share kemana-mana. Sekali lagi saya suka pakai cerita Pak Jokowi, Mas Karyanto. Pak Jokowi itu vlognya itu sangat menarik. Saya pun salah satu juga yang merasa, kok bisa ya presiden saya bikin kayak gitu. Padahal saya sendiri sebagai orang farmasi belum sempat gitu. Tapi Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa dia menghargai, memberikan penghargaan yang tinggi dan memberikan cerita yang baik sehingga orang kemudian melihat bahwa jamu itu juga berkelas ya, presiden aja pakai dan itu tuh harian, bukan lagi mingguan ataupun ketika sakit, tapi harian itu presiden pakai untuk meningkatkan kekuatan dia. Jadi yang kedua yang saya butuhkan adalah
kita harus mendorong agar success story tentang jamu ini juga harus banyak diceritakan, disampaikan dari berbagai tokoh, Pak, Mas kalian. Jadi presiden, para menteri, para pemimpin tokoh agama misalnya. Jadi bagian-bagian lain yang selama ini kita tidak pernah pikirkan, tapi justru itu penting menjadi inspirasi dan menjadi penarik bagi banyak orang. Yang ketiga, terkait dengan catatan saya terhadap urusan jamu ini, kemasan jamu juga menurut saya harus dibikin, harus dalam suasana yang kekinian ya. Jadi jamu itu harus hadir lebih ramah, lebih ringan, lebih renyah gitu. Lebih ramah tuh begini, jangan dia tampil kayak, mohon maaf ya, kayak masih zaman masa-masa lalu. Jadi orang selalu bilang begini, jamu ini kalau tampilan masih zaman kolonial, gimana dia bisa hadir di zaman milenial? Ya kita juga bisa bicara bahwa jamu juga butuh yang namanya new normal. Jadi jamu yang masa lalu sebelum pandemi ini, di saat pandemi COVID-19 ini dia punya momentum untuk dia tampil, menunjukkan eksistensi dia itu, dia juga butuh new normal untuk tampil dengan situasi zaman sekarang ini. Nah itu perlu coba dipikirkan oleh para penggiat, pebisnis, periset, dan semua komunitas penggemar jamu untuk bisa menyempurnakan tentang hal ini. Sahabat Indonesia, salah satu kelemahan dari jamu melalui SWOT analisis yang dilakukan oleh jamu digital adalah belum kuatnya brand jamu. Untuk itulah jamu digital 3 tahun lalu berinisiatif, berpartisipasi untuk membantu membangun brand jamu Indonesia agar bisa mendunia. Apa pendapat Bang Melki tentang jamu digital, Bang? Saya kira jamu digital ini salah satu bagian dari kita menjemput sejarah peradaban pasca COVID sebenarnya. Dulu mungkin ini orang masih bicara soal revolusi industri 4.0. Masih sebagai sebuah ide wacana lah. Di 1-2 tempat sudah dipraktekkan, misalnya Gojek, Grab, atau mungkin juga mas kalian teman-teman bikin jamu digital, ini contoh ya. Itu masih sebagai sebuah alternatif tawaran untuk masa depan yang kita belum tahu seperti apa. Tapi hari ini, setelah era COVID-19 ini, seluruh dunia, seluruh aspek kehidupan kita pasti mengalami digitalisasi yang makin pesat, makin dalam, dan makin kuat. Dan itu bukan lagi opsional, ini kewajiban, bukan lagi pilihan, harus. Sehingga, digitalisasi di semua lini yang dalam hal ini, di konteks jamu ini, dibuat oleh teman-teman yang membuat jamu digital ini, menurut saya, kalau dulu itu bagian dari mencoba mempersiapkan suatu sejarah ke depan yang akan terjadi, hari ini sudah terjadi. Dan jamu juga dalam kemasan-kemasan ke depan ini, kalau tadi Mas Kanto bilang bahwa jamu digital itu bagaimana, ya menurut saya hari ini dia bukan lagi penting ya, dia sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita. Jamu digital itu kayak kita mau cari tentang informasi tentang jamu di mana-mana, ya tinggal buka jamu digital, kan banyak kali informasinya. Ini salah satu bagian yang kita akan menjadi, salah satu bagian yang akan jadi kebiasaan kita di hari-hari ke depan. Termasuk juga kalau kita bicara dalam bentuk yang lain, penyajian jamu, dan berbagai macam, ya kalau kita bicara itu dari mulai dia tanam jamunya, dia bagaimana menyiapkan produksi, diproduksi, dikemas, dijual, dimarketingin, diminum, itu pasti akan lebih banyak penyesuaian, Mas. Tapi sekali lagi dalam sebuah lingkaran besar bahwa dunia ini berubah, bangsa Indonesia berubah, industri dan pelayanan kesehatan farmasi juga berubah, termasuk juga menurut kami industri dan pelayanan penggunaan optimalisasi penggunaan jamu juga pasti berubah. Dan salah satu perubahannya itu adalah pasti melalui digital. Ketika kita mau edukasi publik juga pasti melalui digital, dan ya kehadiran jamu digital saya kira menjadi salah satu hal yang akan memandu publik masyarakat Indonesia untuk bisa memahami jamu dan menggunakan jamu dengan baik. Sahabat Indonesia, demikian detail Bang Melki memberikan dukungan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Kita harus mengawal sehingga rekan-rekan di Senayan nanti, rekan-rekan Bang Melki dapat terus memperjuangkan jamu, memberikan regulasi yang sangat mendukung pengembangan jamu Indonesia, sehingga suatu saat jamu Indonesia akan menjadi solusi menyehatkan bangsa dan bisa
mendunia. Simak terus Talkshow Jamu Digital mengungkap fakta yang belum terungkap. Terima kasih Bang Melki, selamat bertugas. Salam untuk teman-teman semua di DPR. Bye-bye Bang. Masih Bang. Sampai ketemu Bang.